Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama aku. Gak bosan ya kak? Enggak sih lah. Oke, bestie. Kalau kita udah bestie guys, bestie banget. Karena tadi udah ada sesi sebelumnya, ini sesi kedua lagi. Mungkin yang nonton nggak mau nonton yang sebelah, ya udah nonton ini lagi. Kita perkenalan lagi nih kak. Oke. Kau perkenalan lagi dong kak? Oke, halo teman-teman. Mungkin tadi lupa kali ya, atau ke-skip gitu. Kamu ke-skip gitu. Bacot Next gitu. Ya, halo teman-teman. Namaku Febriana Andiani Putri. Kalian bisa sapa Febri. Ya, aku angkatan 2018. Udah lulus, alhamdulillah ya, baru-baru kemarin. Kemarin jurusan IGOV, ilmu pemerintahan yang internasional. Ya di UM ya pastinya. Iyalah. Iya gitu. Iya dong. Iya dong. Muhammadiyah sejati. Udah mendunia, unggul dan Islami. Masya Allah. Oke, mau kenalan sama saya nggak? Nggak usah deh, udah terkenal kamu kan? Udah 2 tahun megang podcast. 2 tahun memegang bestie ini, jadi lanjut deh jadi. Oke. Tadi yang pertama ngomongin soal woman, woman perempuan, woman leadership. Nah yang kedua ini lebih general. No gender, no ras dan pandangan-pandangan, tapi lebih ke arah Visipol atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, kita apa ya? Kita nanya dulu soal Visipol. Visipol ini kan salah satu fakultas yang besar ya di UMY dan salah satu fakultas yang mahasiswanya paling banyak. Bener. Apalagi zaman aku dulu, aku masih dapat offline ya kayak juga pasti dapat offline ya. Kalau kita ospek tuh atau masa ta'aruf atau mataf tuh pasti Visipol paling rame, paling heboh Visipol, ya. Gitu. Ada yel tersendiri kesebelasannya dan paling heboh gitu. Nah, kita kan berdua ada Visipol nih kak. Cuma mungkin beda fakultas gitu. Jadi, beda prodi. Iya, beda prodi kan beda prodi. Tapi satu lingkup lah, satu lobby juga, satu gedung gitu. Kita mau kenalan dulu nih, lebih dekat dengan fakultas tercinta ini. Dan tentu saja narasumbernya Kak Febri yang sudah lulus dan kurang lebih hampir 4 tahun ya Kak? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih di Visipol. Berarti dia udah tahu lah seluk-beluknya Visipol. Tempat fotokopi juga di mana di Visipol. Dia udah tahu lah beliau ini ya. Semua. Yes. Kayak yang pertama Kak, Visipol tuh apa sih Kak? Menurut Kak Febri? Apa? Menurutku Visipol itu miniatur negara. Waduh. Iya sih. Waduh. Maksudnya kayak gimana tuh? Miniaturnya ini maksudnya dalam bidang politiknya ya khususnya ya. Maksudnya kayak entah itu di kontestasi pemilunya, terus entah itu di keberagaman mahasiswanya, di pemikiran mahasiswa. Itu menurutku cerminan gitu loh. Cerminan di negara itu seperti apa gitu. Dan itu aku dapatkan di Visipol. Jadi sih nggak langsung, Visipol tuh laboratorium berdemokrasi. Menurutku ya. Kalau anak eksekta mungkin ada laboratoriumnya sendiri praktek ya. Kita praktek. Di fakultas sudah bereksperimen. Tuh udah masuk dalam laboratoriumnya kita. Apalagi kita ada 3 ya Kak. Ada ilmu komunikasi, ada hubungan internasional, sama ada ilmu pemerintahan gitu. Dengan yang watak berbeda-beda pastinya. Tentunya. Pasti yang kira masuk Visipol tuh mau jadi politisi atau DPR lah paling gitu. Padahal banyak sih. Tidak. luas ya. Karena Visipol luas banget. Visipol tuh kita nggak sekedar belajar politik, karena kita belajar kepemimpinan, pola pikir, dan bahkan banyak yang usaha, entrepreneur gitu juga banyak yang lahir dari Visipol gitu. Karena memang mindsetnya yang beda. Benar-benar disuruh berpikir yang luas ya. Tidak sempit akan satu hal gitu. Karena ilmunya pun banyak, ilmu sosial dan politik tidak ada habis-habisnya ketika kita dibicarakan ya. Sangat luas. Kalau ngomongin soal politik tuh kayaknya sejam 2 jam gak cukup deh. Gak bakalan cukup sih. Orang pemilu aja kadang masih ke bawah ya. Pemilu udah 2 tahun berlalu tapi masih ke bawah panas-panasnya nih. Memang politik. luas sih, luas banget. Oke, lanjut. Tadi udah ngomongin soal politik ya, secara general fakultasnya. Kita ke mahasiswanya deh. Menurut kacamata Kak Febri atau dari mata Kak Febri sendiri, iya. mahasiswa Visipol tuh seperti apa? Unik ya menurutku.
karena di Visipol tuh ada aktivis ya kan, terus ada yang bener-bener organisatoris, ada yang ambis, terus ada yang cuman kuliah pulang, ada bahkan yang namanya doang ada tapi orangnya nggak ada. Itu sangat-sangat banyak. Terus ya beragam lah, dinamikanya luas sih. Jadi menurutku bener-bener di Visipol itu ya mungkin segala macam karakter bukan, segala macam karakter tuh bisa kalian temukan lah di Visipol. Bener banyak. Ada juga kayaknya Visipol sebagai Palangirian bisa nggak sih kan seperti itu kira-kira? Ya tergantung sih. Oh tergantung orang. Maksudnya mungkin memang ada yang punya minat dan punya kemampuan di sana dan mereka pengen serius, atau mungkin, tapi kalau kebanyakan temen-temenku ya rata-rata mungkin karena dia misalnya orang tuanya kerja di pemerintahan gitu, karena aku jurusan pemerintahan, terus dia mungkin karena dia besar di lingkup pemerintahan akhirnya dia punya kemampuan untuk itu, dia memutuskan untuk masuk misalnya di jurusan pemerintahan kayak gitu sih. Oke. Nah tadi udah ngomongin mahasiswa dari kacamata Febri, kita ngomongin ini deh, lebih ke terperinci lagi. Oke. Gitu. Kira-kira modal awal ketika ingin menjadi mahasiswa Visipol gitu. Ini general ya, nggak perlu di UM-nya juga, itu general dulu deh. Iya. Modal awal jadi mahasiswa Visipol tuh omdo. Menurutku ya. Bacot juga. Karena ya tergantung ya tujuannya apa gitu. Misalnya kalau di Visipol ya, kalau aku lihat karena keseharian kita kan, kita di kelas tuh dituntut biasanya mau nggak mau kita berdebat. Ketika misalnya kita dikasih satu permasalahan di masyarakat ini seperti ini atau di satu negara, kira-kira pandangan kita tuh seperti apa. Jadi ya kadang modal omdo gitu ya, baru nanti tahu ternyata teorinya seperti ini loh, dibenturkan. Ternyata logika berpikir kita nggak semua bisa ditabrakkan dengan situasi dan realita yang ada di masyarakat gitu. Kadang kita juga banyak menemukan teori nggak sejalan sama realita dan segala macam. Yaitu aku bilang tadi, ibaratnya kita berusaha untuk berbicara karena Visipol ya namanya juga kita politik ya, berarti kita omongan kita gitu tuh menjadi bukti nyata kalau kita belajar sebagai anak politik gitu loh. Terus kemudian yang kedua adalah modal pengen nulis deh. Karena tugas-tugas kita itu terkaitnya ya bidang kepenulisan semua, kepenulisan. Dan di Visipol itu kita ya mau nggak mau kan ranahnya tetap ke masyarakat ya, turunnya ke masyarakat gitu. Jadi kita ada banyak program pengabdian, kemudian kita riset dan segala macam tuh ya kita mempelajari. Kalau jurusan ilmu pemerintahan ya pasti kita lihat dinamika di masyarakat seperti apa sih, kebijakannya cocok nggak sih, ada permasalahan apa. Mungkin kalau HI juga seperti itu ya, dia melihat apa yang terjadi di sosial masyarakat, terus solusinya seperti apa dan segala macam. Nah itu yang kita kita kembangkan di Visipol gitu ya. Cukup dengan omdo dan niat nulis lah. Itu sudah menjadi modal kuat. Modal awal ya. Modal nantinya awal, kan pasti berkembang. Ternyata kita nggak bisa sekedar omongan doang gitu. Nantinya kita harus ada landasannya dalam berbicara dan segala macam. Itu jadinya terbentuk gitu public speaking kita lah ya. Bener. Kayaknya kalau masalah Visipol tuh pasti tentang omongan ya kan. Kayak public speaking. Hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan satu sama lain gitu. Jadi tidak kecil kemungkinan rata-rata yang di luar sana yang sering berbicara adalah orang-orang dari Visipol terus itu sendiri. Karena kita juga harus punya jaringan sosialisasi yang luas. Relasi kita harus luas. Karena ya kita banyak dapat ilmu tuh justru bukan di dalam kelas, tapi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang diskusi di luar gitu. Kita banyak dapat ilmunya. Ini fakta. Bener-bener fakta. Kan. Kadang di kelas kita hanya disampaikan oleh teori, tapi studi lapangannya terkadang berbeda ya kak. Bener. Atau kalau banyak ilmu-ilmu di luar kelas tuh kita dapatkan gitu. Iya betul. Karena kan Visipol ini ya organisasinya banyak ya. Di dalam banyak banget. Jadi kita bebas memilih kita mau masuk di mana, kita ranahnya di mana, kita berkembang di sana gitu. Jadi menurutku bener-bener luas sih, ruang lingkupnya nih kalau Visipol. Emang benar-benar harus apalagi buat nanti nih yang ada nonton adik-adik maba, mungkin itu tadi udah menjadi modal awal ya.
mungkin banyak yang berpikir salah jurusan nih Iya, masuk di sini ya. bener. Itu Salah. sangat-sangat dirasakan Aku ya. nggak bisa speak up dan segala macam. Mungkin dari aku pribadi dia belum mencoba. Yes. Dia belum coba mungkin masuk di sebuah lingkup organisasi ini, dia belum masuk ke ranah ini, atau dia belum menemukan passionnya. Karena kan banyak ya yang kita pelajari, luas banget. Luas Dari banget. semester 1, 2, 3, 4, 5 itu kan luas, dan situ kita bebas untuk memilih kita mau fokus di ranah mana. Dan studi kasusnya pun setiap tahun berubah ya Kak, tergantung permasalahan di masyarakat seperti Iya. apa gitu. Jadi Tidak pasti ilmunya. berkembang ilmunya. Iya, berkembang, Sangat berkembang. Bahkan literasinya pun sangat banyak ya. Iya. Ketika kita mencari visipol, Kita harus banyak sosial baca. dan politik di internet itu keluar semua. Kotor-kotornya, baik-baiknya itu keluar semua gitu. Benar. Jadi memang harus banyak. Tapi aku punya pertanyaan buat kamu, Tifa. Kamu Apa ini tuh, anak Kak? Waduh, sospol kan? ya takut banget nih. Gimana? Enggak sih, pertanyaan Iya. umum saja. Iya nggak sih, ketika ada permasalahan politik yang muncul di media sosial dan segala macam nih, kamu sebagai orang politik lebih memilih speak up atau diam? Ini jujur ya Kak? Iya. Jujur ya? Iya. Ini baru aku spill nih. Jujur. Aku tuh berangkat dari keluarga yang tidak tahu politik itu apa. Iya. Jadi aku adalah satu-satunya bahkan di keluarga inti yang mengikuti kuliah yang fakultas seperti ini gitu. Pelajarannya seperti itu. Gitu. Jujur, ketika aku speak up di dalam keluarga itu mereka kaget. Jujur, ini kan jujur banget nih. Mereka kaget kayak, kamu tahu dari mana? Kamu dapat dari mana itu semua? Iya. Kamu ngomong apa? Kan? Lagi ibu aku teknik kan, Iya. kakak aku pertanian, adik aku farmasi, jadi kayak Beda banget, beragam beda banget ya. semua Kak. Jadi kayak, apa ya? Nah itu tadi untuk memilih speak up atau tidak, jujur itu tergantung sih Kak. Aku orang yang, kok aku jadi yang interview sih? Iya, kembali gak apa lah ya. Sekali-sekali multitasking gitu. Jujur sebagai orang visipol, Iya. dulu sebelum mengenal apa itu HI, apa itu visipol lah, aku orang yang sangat-sangat takut untuk berbicara. Iya. Sangat takut, bahkan di depan kelas pun ketika aku tahu jawabannya aku memilih untuk diam. Ngapain harus saya, kan ada orang lain gitu. Ngapain harus gue, kan lolos semua bisa gitu. Tapi ketika maba, alhamdulillah aku masih dapat offline ya Kak. Jadi aku benar-benar merasakan yang namanya kuliah yang ternyata gini ya visipol. Ya. Aku tuh dulu ikut pemilu tuh Kak. Pemilihan umum yang langsung, Iya. yang nyoblos di lobi atas kan. Itu aku ikut banget. Aduh, kok rame banget ya kayak pemilu presiden nih. Aku lihat-lihat kok ada gini-gini, bahkan ada kampanye-kampanye yang kotor-kotor tuh aku udah pernah dapet tuh kan. Aduh, ini kenapa itu bingung gitu. Karena apalagi dulu aku maba masih kupu-kupu guys. Jadi tenang, kalau misalnya baru permulaan it's okay. Kupu-kupu banget. Jadi jujur kalau dibilang speak up atau tidak, iya sometimes aku speak up. Tapi terkadang aku lihat dulu sih lawan bicaraku seperti apa. Dia worth it gak untuk di speak up kan atau tidak. Terkadang ada orang yang, kan visibel itu rata-rata orangnya egois ya Kak. Ini dari pengalaman pribadi ya. Itu pun dari guruku, dari dosenku tuh sempat bilang kalau misalnya politik itu adalah struggle of power, di mana orang-orang hanya ingin mendapatkan sebuah kedudukan yang ya seperti di masyarakat zaman sekarang kan seperti itu gitu. Jadi memang banyak orang-orang yang egois atau apa, tapi itu tergantung. Nah, itu menurut aku worth it gak ya aku speak up dengan dia. Terkadang kalau kita tidak habis-habis berbicara, capek sendiri juga gitu. Jadi yang aku pelajari dari Fresh Club terutama ya, aku pelajari ilmu-ilmu seperti itu. Oh ternyata ada ilmunya ya, ternyata tuh dalam setiap masalah itu ada jalan keluarnya dan ada cara mengatasinya berbeda-beda. Jadi kalau ditanya speak up atau enggak, tergantung ya. Tergantung kasus dan orangnya. Kalau mau bahas soal sepatu biru dan sepatu putih, itu bisa 2 jam kalau dengan orang yang tepat. Kalau dengan orang yang hanya udahlah gitu, itu 5 detik juga udah gitu selesai. Karena kalau menurut aku ya, ya maksudnya memang beragam ya anak visipol itu, dan banyak banget anak-anak hebat di visipol, UMB banyak banget. Dan kalian percaya nggak percaya, banyak banget di visipol tuh lahir penulis-penulis buku. Yes, bener. Jadi mereka punya banyak ide, mereka tuangkan tuh. Bahkan ada yang kuliahnya dijadiin bahan kuliahnya jadiin buku. Maksudnya kreatif. Teman-teman di visipol tuh benar-benar kreatif dan kritis. Dan aku lihat ya banyak apalagi kalau masalah pemilu gitu ya. Iya.
sumpah momen yang paling ditunggu khususnya di UMY itu adalah pemilihan gubernurnya. Gubernurnya, Jadi iya, kalau kita gubernur. istilahnya ketua BEM Visipol itu kan gubernur, wakil gubernur sama dewan perwakilan Dewan mahasiswanya, perwakilan. DPM. Jadi itu dinamikanya kencang banget gitu tuh. Wow. Itu seru sih, maksudnya Seru banget, seru bener-bener kita merasakan oh gini ya Iya, ternyata di lapangan di luar sana juga seperti ini jadi kan. kayak bener-bener vibes politiknya itu, Kerasa. vibes persaingannya tuh kerasa gitu. Jadi kita pun kayak wah gila sih gini banget gitu. Apalagi bener-bener di Visipol itu beragam anak-anaknya dari latar belakang yang berbeda-beda kan, sehingga dinamika dalam berpolitik itu lebih kelihatan gitu. gitu. Lebih bervariasi juga ya. Kak? Iya, Banyak banget. jadinya seru aja. Seru aja gitu. Ya walaupun ada perdebatan di itu dalam, wajar. terus ada euforia yang gimana ya, mungkin ada satu pihak yang senang, ada yang nggak senang, tapi pasti. it's politik gitu loh. Kayak itu persaingan gitu. Politik tuh gak semua bisa senang ya Kak. Kalau Iya. dalam masuk politik tuh. Mungkin ya banyak sih orang yang berpikir wah politik tuh kotor dan segala macam. Kotor. Ya itu Kotor karena aktornya. Karena menurutku. aktornya bener banget Kak. Aktornya Bener. bukan bukan ilmunya. politik. Ilmunya bukan ya ilmunya. tentunya baik lah. Pasti Tentunya dia baik. pengen Setiap ilmu mensejahterakan masyarakat dan segala macam. Tapi mungkin aktor. Ya Yes. namanya manusia haus kekuasaan kali ya. Segala macam dicoba buat naik, Ya. buat punya Yes. kedudukan gitu dan segala macam. Pada mau naik semuanya. Dan itu secara nggak langsung itu tumbuh dan besar di Visipol Di gitu. Visipol. Makanya banyak ruang-ruang diskusi di Visipol itu Ya, bener dibuka, banget, guys. dan di Banyak situ banget. baru Heeh. terbuka oh ternyata pemikiran orang seperti ini begini, dan secara nggak langsung itu kita tuh mengenal orang. Oh ternyata ketika kita juga secara nggak langsung mempelajari seseorang, mempelajari karakter orang. Oh mau menghadapi orang yang seperti ini tuh harus begini loh ternyata. Karena kan mereka banyak, bukan cuma orang Jogja di sana, Ya, dari Sulawesi, dari Kalimantan, Papua, dari Sumatera, itu ada semua. Ada semua. Jadi beragam pemikiran itu kita dapat di sana. Ya bener-bener asik sih menurutku. Asik banget kok guys. Jadi jangan takut. Asik aja sih di Visipol itu. Iya, enak kok. Cuma memang asik sih asik. Iya. Kan? Sama ini kalau menurutku sekarang UMY itu bener-bener memfasilitasi mahasiswa. Ya, bener banget. Menurut aku pribadi ya, Iya. karena aku berpengalaman ya beberapa kali ikut event, ikut kegiatan, ikut lomba dan segala macam. Ya alhamdulillahnya untuk masalah administrasi itu mudah gitu loh Mudah. Latifah. Jadi kayak kalau aku bandingin ya sama teman-temanku yang ada yang beberapa di negeri gitu khususnya, mereka ketika mau lomba nih keluar masalah administrasinya tuh ribet. Mereka punya LPJ itu ribet banget. Jadi benar-benar asuransi. Kalau aku kemarin pengalaman ya udah sekedar aku udah punya notanya nih. Ya udah aku tempelin sekian yang aku keluarin, ya sekian yang aku laporin, yang ya sesuai yang tertera itu yang aku dapatkan. Jadi kayak nggak ribet, Sesuai ya. sesuai apa yang aku keluarin ya aku dapatkan, bahkan kadang dapat bonus. Ya. Jadi kalau kalian Iya. pengen dapat cashback lah istilahnya dari kampus tuh bisa banget loh. Giveaway kampus Iya. juga sangat apalagi di lingkungan Visipol tuh Iya, Visipol tuh peluang peluang dapat cuan tuh banyak. Iya. Kita ikut riset dosen, Iya, kita betul. ikut penelitian atau kita nulis. Kita ngomong kayak gini doang tuh bisa dapat kita duit. bisa dapat duit. Iya, jadi ya secara nggak langsung nyambi lah ya. Iya, nyambi. Kalau aku bilang sih nyambi. Udah kayak ini ya Kak, simulasi dunia nyata ke depannya habis kuliah ya. Iya. Sepertinya seperti ini. Tapi aku pengen ngasih tahu nih sama teman-teman, kalian harus tahu kalau Visipol tuh benar-benar memfasilitasi ya, karena kan ada namanya dana buat apa sih kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu, khususnya buat dana-dana prestasi, dana-dana lomba dan segala macam tuh punya kok. Setiap jurusan tuh memfasilitasi khususnya di Visipol ya. Ini aku mewakili karena waktu itu aku di ilmu pemerintahan, jadi ya gampang aja. Ketika malah kadang aku yang dicari, misalnya ditahu kan kadang tuh kan kita malu ya, atau Iya. nggak tahu nih mau kemana laporinnya dan segala macem. Kadang di waktu itu aku ada cerita di DM sama dosen, Mbak kemarin ikut lomba ini ya, menang ya Mbak, LPJ-nya dikirim aja gitu ya. Terus aku bilang, hah? Oh iya mas, gini-gini. Maksudnya nggak tahu kan, oh ternyata bisa. Dan itu jadi ya buat mahasiswa seneng banget lah ya. Yes. Kita dapet duit gitu, kita dapet duit sekali langsung ya, akhirnya dapet duit. Bahkan ibaratnya bisa digadai sertifikat itu. Jadi waktu itu aku masukin sertifikatnya di jurusan,
terus fakultas, terus di univ. Jadi 3 kali kan. Terus belum uang lomba yang menang. Jadi kan banyak lah ya, bisa tabungan gitu. Cuan. Iya, dapat cuan. Misalnya Seru, kita seru, berprestasi tapi kita menghasilkan juga buat diri sendiri gitu. Jadi ya senengnya dapat walaupun emang nggak mudah ya, tapi pasti ada usaha. at least di akhirnya kita punya kepuasan tersendiri. Kita punya kesenangan. Bener-bener apa yang mereka janjikan tuh sesuai dengan visi misi lah. Kalau seperti yang aku lihat ya Kak, karena jujur ketika pertama kali masuk tuh dijanjikan adalah seperti ini dan ternyata tuh memang kalian tidak akan dapat kalau kalian hanya diam saja. Iya. Kalau cuma diam dan tidak ingin bertanya tidak dapat. Bahkan seperti kampus Merdeka pun ternyata banyak teman-teman aku yang nggak tahu loh Kak. Kayak Oh iya. lah kamu nggak tahu sih? Wah, itu sayang banget sih. Itu kamu tidak mencari ya gitu. Enggak sih ya kan kalau kuliah tuh nggak bisa disuap loh guys. Kita harus memang mandiri, kita harus aktif. cari sendiri ini kira-kira di mana ya, ini di mana ya. Kalau misalnya mau disuap terus kapan mandirinya dong gitu kan. Apalagi anak visipol yang nanti kerjanya kebanyakan di lapangan gitu kan. Kalau kita lihat sendiri kebanyakan mereka berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, bisa dilihat sendiri tuh nanti kalau udah kuliah memang seperti itu kerjanya. Jadi ya memang harus seperti itu ya Kak. Iya. Visipol enak kok. Asik. Selagi kalian bawa santai, kalian keluar dari zona nyamannya kalian dan pengen coba sesuatu yang baru dan challenging, kalian bakalan menemukan itu. Apalagi ya kita bahas. Oh ini deh, kan kakak kemarin mapres nih guys, fun fact. Alhamdulillah. Yang mewakili Visipol kemarin ada berapa orang Kak? Yang 3 besar? 2 ya? 3 itu semua dari Visipol. Iya. Itu semua dari Visipol. Ada 3 orang dari Visipol ya? Iya. Yang dan Kak Febri ini salah satu yang 3 besar. Wis, keren banget tuh. Iya, alhamdulillah. Nah itu kan Kak Febri pasti adalah undangan-undangan untuk mengisi something untuk menjadi petuah-petuah bagi anak-anak muda ini yang tidak ingin berkarya atau belum setidaknya. Kira-kira pesan Kak Febri dan perasaannya gimana ketika Kak Febri menjalani itu? Pertama nggak pernah membayangkan sih, kayak kok gue udah sampai titik ini gitu loh. Intinya pertama aku saran ya buat temen-temen, mungkin ya kalian niatnya datang merantau, apalagi anak rantauan itu yang benar-benar kuliah ya. Ya kuliah kalian jalan tapi jangan stuck di perkuliahan gitu loh. Coba explore sesuatu yang lebih, coba buka cakrawala kalian lah. Terlalu sempit kalau cuma hanya sekedar kuliah doang gitu. Coba perluas jaringan. Nah nanti dari situnya tuh kalian bakalan diajakin kolaborasi dan segala macam, dan secara nggak langsung kita memaksa diri kita untuk berkembang. Yang mungkin awalnya kita udah malesan, tapi karena kita dapat motivasi dari luar atau dorongan dari luar, secara nggak langsung kita lebih semangat gitu ya beraktivitas untuk meraih prestasi dan segala macam. Dan itu yang aku rasakan. Jadi awalnya aku nggak tahu tuh ada mapres, nggak tahu tuh ada lomba ini lomba itu. Aku cuman disupport sama lingkungan waktu itu. Jadi senior-seniorku ngajakin, ayo dong Feb kita nulis, ayo dong begini. Dan waktu itu aku menerima itu gitu. Itu kan pilihan bagi aku mau menerima atau menolak kan. Dan aku memilih untuk menerima, dan alhamdulillah ketika aku menerima itu akhirnya banyak tuh panggilan kolaborasi, buat lomba, buat ngisi materi, buat menjadi bintang tamu dan segala macam. Dan itu nggak pernah aku sangka dan nggak ada dalam planning kehidupanku gitu loh. Tapi secara nggak langsung itu ada. Jadi kalian gak usah terlalu spandek sama kuliah, apalagi Visipol ya. Menurutku Visipol itu bukan ilmu yang statis gitu, yang tetap gitu, dia berkembang. Jadi kita nggak bisa menjudge orang salah benar karena dia punya pandangan pribadinya sendiri dan melihat dari sisi yang berbeda. It's okay ketika kamu salah menurut orang lain gitu loh, dan menurutmu benar, itu nggak ada masalah ya, nggak ada yang melarang untuk berbicara selagi kita benar-benar udah paham di ranahnya. Jadi ya teman-teman, ayo lah bareng-bareng gitu, kita bangun gitu, nggak usah tiktokan mulu. Tiktokan boleh, tapi tidak usah. Boleh, tapi jangan cuman scroll terus. Nggak apa-apa TikTok kalau punya hasil gitu lah ya. Dan Kak Febri mendapatkan itu jalannya lewat Fresh Club tentunya. Tentu saja itu. Di Fresh Club. Iya, jujur karena itu tuh diajak sama Fresh Club, ayo Feb kita lomba ini lomba itu, dan akhirnya alhamdulillah aku tahu gitu, oh ternyata harus kayak gini. Akhirnya aku bisa ikut mapres lewat Fresh Club. Dan secara nggak langsung orang-orang tahu Febri gitu loh. Jadi kan maksudnya walaupun kita punya kemampuan, ketika kita tidak membranding diri kita, orang nggak bakalan tahu kan. Ibaratnya orang mau tahu dari mana gitu. Tapi ketika kita speak up,
ketika kita mau memamerkan apa yang kita punya. Ibaratnya kita membranding, menjual, Iya. menjual dalam konteks positif ya. Positif. Orang tahu, Iya. Febri ternyata gini. Dia ternyata bisa loh. Mhm. Tidak hanya seperti tadi ini udah mulai berbanding terbalik ya dengan modal awalnya yang hanya omdo. Ya, Nah itu bisa berkembang menjadi cuan yang menghasilkan Iya. tentu saja bermanfaat bagi orang sekitar betul. dan diri sendiri tentunya, dan juga kampus dan Visipol tentunya. Iya. Jadi kayak wadahnya itu di Visipol tempatnya dan jalannya di Fresh Club. Nah itu udah kombinasi yang sangat Itu salah satu jalan luar biasa. tercepat. Ya, salah satu jalan tercepat. Kalau nggak pakai Ya. itu ordalnya lah. Ordal lah. Ordalnya Nggak lah. juga sih Nggak ya. bercanda-bercanda. Cuman tergantung kalian. tergantung kali. Tapi Fresh Club salah satu wadah yang bisa kalian gunakan untuk benar-benar berkembang di Visipol gitu. Itu. Oke, karena kita udah dikode-kode nih. Waktu udah habis. Bercanda. Jadi waktunya udah habis ya. Kalau kita ngomongin soal Visipol kayaknya tidak habis. Silakan kunjungi IG kita aja, IG-nya Fresh Club ya guys. IG-nya Visipol UM-nya juga ada. Itu kalian bisa kepo-kepoin semua informasinya di situ. Untuk lebih lanjut kayak tanya-tanya juga, silakan nanti di kolom komentar tanya-tanya. Gas. DM boleh ya? DM boleh. DM boleh, DM aku Kak Febri. Iya, boleh banget Boleh. kalau teman-teman ada yang Iya. punya Promosi nggak? permasalahan atau apa gitu. Oh, boleh nih @Febriana Andiani. Yes. Ditambahin ya nanti yang edit. Iya. Aku nggak usah. Gak apa-apa biar followersnya naik kan. Aku kunci Kak. Oh iya. Karena banyak hal-hal yang Oh, siap. bercanda. Jadi nanti lihat di followingnya Kak Febri ada aku. Agak capek ya guys. Udah itu aja deh guys. Makasih udah menyaksikan ini sampai habis tanpa ngeskip karena kalau kalian ngeskip rugi banget sih, karena banyak banget Informasi gitu ya. learning lesson about Isi. life and also college life of girls. Keren banget. Udah sekian, terima kasih Kak Febri untuk hadir hari Oke, ini. Terima kasih sama-sama. waktunya. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman juga yang udah membantu menyukseskan acara ini. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.